Diana, halo teman-teman semuanya. Karena Iya, Diana. Hari ini aku lagi mau interview nih. waduh, kayak artis ya di interview. Jadi artis gitu ya. Oke, so aku ingin tahu apa sih dari sudut pandang kamu tentang akses? Akses consciousness itu adalah salah satu modalitas dari akses consciousness. Dari akses consciousness, foundernya Gary dan Dr. Dan Hare. Dia udah 20 tahun lebih dan ada di 178 negara. Nah, salah satunya kita lagi ngomongin tentang kita yang ada di Indonesia. Ya, saya sendiri juga bertemu dengan Akses tahun 2017. 17 Agustus 2017. Keren nggak? Aku ingat banget. Hari kemerdekaan di mana orang-orang di rumah aku ikut kelasnya. Dan Dana sendiri sejak kapan kenal Akses dan apa yang membuat kamu tertarik pada Akses? Karena topik ini adalah tentang bars. Mungkin start dari situ dulu, Diana. Oke, aku join di Bars itu di Akses ya tepatnya ya. Itu tahun 2018. Jadi kalau nggak salah waktu itu Agustus, kayak mungkin beda setahun kali ya sama kamu ya, Fen. Hah? Itu 2018 itu aku join karena aku dalam situasi yang super bete, nggak tahu mau ngapain, dan aku numpuk masalah-masalah banyak gitu. Terus waktu itu aku ikutin Facebook kamu, aku lihat nih orang kok hidupnya kok semakin fun ya. Ada apa gitu kan? Apa sih yang dia pakai dalam hidup dia? Terus aku kan calling kamu kan, terus kamu datang waktu itu, eh, kamu lakukan sesi apa bukan sesi ya, kelas ya waktu itu langsung ya. Kelas buat aku sih di situ bilang, ini kelas apaan sih kok tidur gitu ya? Tidur. Ngapain tidur, Bobo? Terus habis itu kok aku bisa mikir ya, aku bisa eh kok aku punya solusi ya gitu loh. Aku juga bingung waktu itu, aku masih benar-benar bingung, nggak jelas apa gitu ya. Cuman aku mikir gini, oke, kalau memangnya sekali pertemuan sudah membuat aku bisa berpikir sedikit, gimana kalau seandainya aku lakukan ini terus dan lagi ya. Waktu itu kan kebetulan aku sama Effendi bareng tuh. Mhm. Terus aku bilang sama Effendi, ya udah ayo kita lakukan bars aja deh tuh. Vena ngajarin kan. Ya udah gitu. Jadi aku masuk lagi aku lakukan barsnya gitu. Terus ternyata fun ya. Hidupku semakin lama semakin berubah, Fen. Gitu. Berubah apanya, Di? Dari segi pemikiran aku kan dulu yang namanya anak manja gimana sih ya? Egois ya. Terus mau semua attention ke aku gitu. Dan aku takut melangkah, Fen. Banyak hal yang aku takutkan dalam hidup. Ternyata ketakutan itu membuat aku bukannya maju, tapi stuck. Jadi berjalan di tempat gitu. Aku punya keluarga, bukannya tambah happy, kok tambah stuck. Semakin stuck gitu kan. Wow, ini nggak bener banget. Makanya kenapa waktu itu aku bilang, aku mesti cari modality lain yang bisa expand hidup aku. Gitu. Nah, kebetulan dengan bars itu aku lakukan, kok masalah aku satu-satu keluar ya. Jadi aku menemukan the way-nya. Aku nggak tahu apakah itu karena aku more expand atau gimana, aku belum tahu saat itu. Cuman aku pikir ya udahlah, kalau ini asik, aku masuk lagi ke dalamnya. Dan ternyata kan kelas akses kan banyak ya. Dan semakin masuk itu kok semakin fun ya, Fan. Sekarang walaupun di dalam situasi yang quote unquote menakutkan, tapi tetap jalan dengan fun dan bisa rilis emosinya tuh dengan cepat, Fan. Oke, cool. Oke, tadi kan kamu bilang ada relasi yang stuck, terus ada apa lagi yang stuck tuh Diana yang tadi kamu bilang, eh, anak tunggal gitu ya, dan kamu di situasi stuck-stuck itu dalam bisnis atau dalam diri kamu sendiri atau kehidupan kamu yang seperti apa mungkin? Kalau dalam bisnis, aku belum tahu ya, karena aku itu dari brojol sampai aku berumah tangga, jujur aja aku nggak pernah melakukan bisnis, kan. Jadi semua sudah di-provide dengan indahnya. Semua sudah diatur sedemikian rupa sehingga aku tuh nggak perlu kerja terlalu keras sebenarnya actually-nya. Tapi kok berjalannya waktu, aku punya ketakutan tersendiri kalau seandainya sampai mamiku nggak ada. Apa yang terjadi dengan aku dan keluarga aku? Nah, Ah, di situ tuh mulai tuh stacking expandku, maksudnya
untuk aku membesarkan diri itu, membesarkan spaceku itu semakin terlimit. Aku pernah masuk dalam situasi super depression kan. Aku nggak tahu mau melakukan apa, ngomong sama tindakan itu sudah berbeda jauh sekali, sampai akhirnya aku give up dan aku memutuskan untuk, aduh, kayaknya aku mau bunuh diri aja deh, gitu. Itu cukup lama, dan ketika itu aku bukannya masih single, kan, itu udah berkeluarga, dan aku sudah punya anak 2, gitu. Terus ya aku pikir ya ini nggak bener nih, ada something di sini yang mesti aku cari, gitu kan. Mungkin waktu itu aku belum tahu toolsnya Akses ya, karena belum join gitu ya. Tapi aku selalu bertanya, Tuhan apa ini? Tuhan apa ini? Tunjukkan apa sih gitu. Aku juga komplain, katanya aku anak Tuhan. Tapi kok hidup ini susah banget gitu kan? Nggak matching gitu loh. Nah, susahnya tuh di area mana? Karena kamu tadi bilang susah dan kamu sebelumnya di-provide biar teman-teman bisa dapat gambaran nih. Nah, Diana jadi seorang anak yang sudah di-provide gitu kan. Jadi dia melakukan bisnis sudah di-provide tapi punya ketakutan kalau one day sumbernya yang memberikan itu nggak ada gitu kan. Oke, dan tadi ketakutan kamu yang membuat kamu lagi frustasi dan pengen bunuh diri itu sebenarnya di area apa, Diana? Di area bisnis, Fan. Ah, di area bisnis, oke. Kan bagaimanapun kalau sumber sudah nggak ada, aku kan harus keluar sendiri kan. Berarti aku create something baru kan. Dimana di situ aku menyadari aku terlalu telat. Aku Nah, nyadar bahwa itu telat banget gitu loh. Di usiaku kala itu berapa ya? 30 something ya. Aku merasa, aduh aku nggak bisa apa-apa gitu loh. jadi sudut pandang kamu yang nggak bisa apa-apa membuat kamu stres, membuat kamu takutan gitu. Semakin stres itu bukannya semakin bagus, malah semakin terpuruk, semakin jatuh gitu kan. Nah, untung banget sih aku mengenal banyak modality gitu ya. Eh, Bergerak tuh Van dari hipnoterapi waktu itu, terus prana healing, dan mereka works banget gitu loh. Cuman yang aku sadari ketika aku mengerti, ini bukan bermaksud untuk membandingkan ya. Ketika aku lebih apply untuk akses, itu growth-nya lebih cepat sekali. Dalam 2 tahun, ini feel untuk happiness ini beda, Van. Kalau orang bilang, ya iyalah kamu sekarang diakses, iyalah kamu sekarang fasilitatornya, ya kan? Aku nantang deh teman-teman di luar sana yang mungkin dengerin ini, untuk masuk yuk. Bener nggak ucapan aku? Bener nggak akses itu memberikan nilai lebih untuk kebahagiaan dirimu? Karena kalau misalnya aku bilang akses itu bagus segala macam, kalau di luar sana nggak coba, impossible, Fan. Karena ini bukan eh, apa modality atau bukan barang yang bisa di present terus tahu oh ini begini, enggak gitu. Karena ini lebih baik dirasakan diri sendiri. uh, istilahnya adalah datang, lihat, dan buktikan apakah tools ini oke buat kamu. Kalau enggak, drop. Kalau memangnya oke, jalan terus. Seperti itu yang aku lakukan sekarang ini. Kalau aku sih lebih kepada memang kita perlu memakai toolsnya, jadi bukan hanya bars gitu kan, tapi di dalam bars itu sebenarnya ada banyak tools dalam satu hari. Ya, dan toolsnya itu kalau dipakai amazing, gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi bukan hanya tiduran, bars, and then kamu hidup change, but ya itu ada kemungkinan. Plus yang keren adalah di dalam kelasnya kamu punya banyak tools lagi gitu loh. Betul, Ya, betul, ya. betul. Dan makanya aku bilang ini sebenarnya investasi seumur hidup. Ya, Bukan hanya sekali memang sih. Menurut aku ketika kita mengenal bars dan cuma sampai stop di situ, Van, itu rugi loh. Benar-benar rugi. Karena uh, masih panjang kan itu untuk consciousness sendiri itu panjang kan. Bars itu baru gerbang awal. Beauty-nya kita bisa ngintip, ternyata indah ya gitu. Tinggal masuk lagi, mau nggak kita mengizinkan diri kita untuk lihat view-nya lebih lebar lagi. Dan pilihanku saat ini diakses seperti itu.
Yes, dan gimana relasi kamu dengan bisnis yang tadi kamu punya penuh ketakutan, terus gimana relasi dengan bisnis, dengan relasi, terus dengan Tuhan kamu sendiri yang kamu suka tanya gitu kan? So, Ya. share lebih. Oke, kalau untuk dengan bisnis sekarang aku lebih terima apa adanya gitu ya. Apapun yang datang sama aku jalanin. Kalau dulu kan aku milih-milih. Aku nggak mau ini, aku nggak mau itu gitu ya. Kalau sekarang apapun aku jalanin. Karena kenapa? Karena apapun yang aku jalani itu, kalau memangnya sinkron dengan semua sekitarku, itu kan menghasilkan uang juga, ya kan? Nggak mungkin nggak menghasilkan uang. Misalnya sih orang konsultasi sama aku, dulu aku paling takut tuh. Nanti kalau aku ngasih ide, salah nggak ya? Kalau aku begini salah nggak ya? Gitu kan? Jadi kan aku reject. Mana mau sih orang kalau misalnya datang dengan aku bilang aku konsultan, tapi aku sendiri penuh dengan ketakutan. Nggak mungkin kan? Nah, tapi dengan sekarang, ya udah, pokoknya datang aja sama aku bisa kontribut apa, aku bersedia untuk terima uangmu, itu lancar-lancar aja gitu kan. Jadi semua bisnis bagi aku sekarang ini is fine semua gitu. Jadi kalau dulu aku bilang aku insurance agent, just insurance agent, tapi sekarang aku bisa semuanya, included insurance agent sebagai bisnis aku gitu. Oke, jadi mereka datang bisa jadi konsultasi sesuatu, Hmm. kamu dan mungkin juga bisa jadi konsul kamu apa ya keuangannya gitu ya Iya, kepada iya, Diana iya. gitu ya. Oke. So, Ya. Yang mengenai Tuhan tadi, Van. oh ya, relasi dulu dong yang pertama Oh kan ya, relasi, relasi. relasi dan Tuhan ya. Oke. Relasi aku lagi jadi waktu merit itu aku ternyata aku flashback ya. Aku waktu celebrationnya itu nangis, Van. Jadi waktu wedding ceremony-nya itu pesta, orang kan kalau pesta happy ya. Kalau ini aku nangis, nggak bisa aku stop itu nggak bisa. Oh, wedding nangis ini nangis bahagia atau nangis sedih atau nangis gimana gitu? Kalau dibilang nangis bahagia, enggak ya, Van. Dulu aku pikirnya nangis, nangis terharu gitu. Ternyata pas di flashback enggak gitu. Ada sesek di dadaku, nggak tahu apa gitu ya. Jadi setelah aku jalanin hidup rumah tangga gitu, aku merasa ada penyesalan di situ. Di sini aku waktu itu juga sempat hampir aja mau cerai kan. Cuman aku berpikir saat itu kalau seandainya aku cerai, aku sudah ada 2 anak kan. Nah, apa yang terjadi gitu loh dengan seperti ini? Eh, apakah aku nanti akan menikah lagi atau memang aku hidup sendiri? Itu dilema banget gitu. Sampai akhirnya keputusan enggak, tetap aja dengan satu orang ini. Lihat aja possibility-nya apa gitu kan. Jalanin aja dulu. Aku waktu itu sampai ke Romo, ke Bante, semua aku jalanin. Tapi tetap aja masih stuck gitu. Sampai ya udah begitu kamu ngajarin aku bars itu dan aku praktekkan dalam 1 tahun terakhir kehidupan aku tuh rumah tangga aku lebih fun gitu ya, terutama juga dalam kehidupan ranjang. Orang-orang bilang enak segala macam, aku selama berarti selama berapa tahun ya, selama 20 tahun kali ya aku nggak fun gitu. Tapi sekarang ini fun, ya mau melakukan ya lakukan aja dengan happy gitu, bukan dengan paksaan ya sudah karena aku istri aku lakukan, that's it. Enggak, sekarang fun, ya udah fun gitu. Malah semakin aku lakukan fun, aku malah creating more money. Gila ya. Lebih kayak lebih present ya, even terhadap pasangan, terhadap bisnis gitu ya. Jadi Oh lebih iya iya. present ya. Lebih 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 ya aware jadi body dengan kehidupan. Oh, wow, awesome. aku bisa menerima orang-orang sekeliling aku walaupun berbeda gitu ya dengan enak gitu, dan gak ada gesekan-gesekan yang berarti. So, pertanyaan aku nih ya, Hmm. agak private kalau nggak mau dijawab juga oke. Ketika kamu menikah itu dipaksa atau gimana? Enggak, Oh, enggak, oke. enggak. Atau kan kamu saat itu belum siap? Kalau dibilang belum siap, ya aku belum siap. Karena bagaimanapun waktu itu aku umurnya 21. Dan aku punya pemikiran kalau misalnya menikah pacaran lama-lama pun juga percuma. Gitu loh. Lebih baik ya sudah menikah aja, jalani, that's it. Ah, oke, oke, oke. Tapi Ya, ternyata secara mental belum siap. ah, oke.
Ini menarik banget kalau kita bicara tentang relasi untuk pasangan-pasangan yang menikah muda yang merasa kayak belum siap, masih mau jalan ke sana, jalan ke sini, terus tiba-tiba udah harus ngurus anak gitu ya. Oh, tapi kamu sekarang udah bisa like lebih lebih receiving ya, maksudnya lebih bisa, oh ya Ya, sudah, choice gitu. ya, even seandainya bahwa pasanganku nggak bisa menghasilkan buat aku, is fine. Dan ternyata ketika aku melepas semua itu, pasanganku malah lebih gimana ya bisa menghasilkan buat aku gitu loh. Itu gilanya di situ. Gue aku juga bingung gitu, Fan. Jadi ketika benar-benar lepas, hey, malah semua aku dibayar sama dia gitu. Ya, mungkin that's like ketika kita melepaskan judgment sehingga kemungkinan terjadi. Nah, itu salah satu tools akses adalah ketika kita tidak menjudge. Kalau kita menjudge, misalkan, oh kamu nggak bisa apa-apa atau saya nggak bisa apa-apa. Ketika menjudge kan apa yang kita pikirkan terjadi ya. Ya, betul. Betul. Nah, your point of view create your reality. Nah, ketika kamu melepaskan point of view-nya, sehingga kemungkinan yang nggak terduga itu bisa datang dalam kehidupan kita ya, karena kita juga pernah minta sama Tuhan, Tuhan gimana hidup lebih baik. Terus kita judge, aku kan nggak bisa apa-apa Tuhan, terus mau dikasih, terus kita judge, aku nggak bisa apa-apa ya, gimana bisa ya? Ya, betul, 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 betul. Betul. Tuhannya juga bingung gitu ya. Ini anak mau minta tapi nolak. Gimana kehidupan lebih baik? Tapi orang sekelilingku kan nggak bisa cari uang, aku juga nggak bisa cari uang. Terus Tuhan bilang, gimana saya datangin ya pekerjaan ke kamu atau bisnis ke kamu gitu ya. Tuhannya juga bingung gitu kan. Ya, oke. Thank you sharingnya. Jadi pertama dengan bisnis, kedua jadi bisnisnya juga bisa grow, hubungan kamu relasi dengan pasangan juga semakin lebih asik, hubungan di ranjang juga semakin asik ya tadi. Dan yang pertanyaan berikutnya, Diana, hubungan kamu dengan diri kamu sendiri dan juga dengan awareness dengan Tuhan atau dengan your religion. Ya, oke. Aku menyadari bahwa sebenarnya nggak ada religion yang membeda-bedakan Tuhan. Sebenarnya satu, hanya penamaan dan pemaknaannya mungkin berbeda-beda sesuai dengan tradisi atau budaya agama tersebut, gitu ya. Aku dulu adalah Katolik, kan. Ketika itu mamiku benar-benar encourage aku untuk ayo dekat sama Tuhan, gitu kan. Kita ke gereja bareng, namanya sembahyang. Waduh, pokoknya bener-bener deh yang namanya memfokuskan diri ke Tuhan itu super super banget. Tapi ketika aku melakukan itu, aku merasa kosong, aku merasa jauh. Tuhan tuh jauh banget ya. Sebenarnya Tuhan di mana sih gitu? Aku nggak bisa menemukan sensasinya. Padahal jelas-jelas loh, Fen, hidup aku itu semua kan karena karunia Tuhan kan. Aku bisa nggak perlu kerja, aku bisa mendapatkan semua sesuatu dengan mudah, itu kan sebenarnya karunia Tuhan. Cuman aku nggak menemukan gitu loh, nggak menemukan feel di dalam hati aku, Tuhan tuh sebenarnya ada nggak sih? Ini kenapa bikin aku bingung ya? Tuhannya agama ini ngomongnya begini, Tuhannya ngomong agama ini ngomongnya begitu. So what is it? Gitu kan? Nah, semenjak aku mendalami di access consciousness, aku menyadari, hey, Tuhan hanya satu. Dan itu berlaku untuk universal. Tuhan itu nggak jauh-jauh. Tuhan itu within you gitu loh. Dan ketika semakin aku dalamin, aku bisa lebih bersyukur loh. Jadi even ketika aku keluar dari rumah gitu ya, kalau dulu melihat pemandangan sekitar, ya sudah, just that's it. Tapi sekarang bisa bilang, hey, thank you banget. Tuhan udah kasih aku ini. Tuhan sudah kasih aku hal-hal yang istimewa gitu. Tinggal aku minta, boleh nggak minta lebih? Tuhan boleh nggak aku dikasih lebih lagi? Karena memang Tuhan tuh mengharapkan kita meminta lebih. Bukan cuma menunggu. Kalau kita menunggu, kita akan jadi stucking ya dalam hidup. Tapi Tuhan minta, kan ada tuh yang di kitab suci ya. Aku jadi ingat lagi waktu jadi Katolik gitu ya. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Gitu ya. Dan kita ini kan anak-anak Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Kalau kita minta sama orang tua kita, dikasih nggak kalau itu selaras? Pasti kan? Apalagi Nah, kita aja dengan bersyukur. Dan kita tahu, kita yakin gitu kan. Makanya dibilang katanya memiliki iman seperti biji sawit aja gitu ya. Ya. betul, betul. Nah, di situ aku semakin merasa, gila, keren banget ya.
stupid banget kalau misalnya kita tuh mempertentangkan keberadaan Tuhan gitu loh. Karena memang karena ada di dalam hati kita dan benar-benar close banget. Ya, Tuhan itu tidak bisa didefinisikan dengan sangat kecil. Dia sangat terlalu besar dan ada di dalam diri kita, di lingkungan kita, semuanya. Tuhan di mana-mana. Itu ya benar. Tuhan di mana-mana. Betul, betul banget. Dan yang aku fun banget gitu ya, Tuhan sebenarnya provide anything loh. Dia udah kasih warning kita banyak. Cuman kita terlalu stubborn, terlalu tutup kuping untuk dengerin dia tuh ngomong apa gitu. Nah, kebanyakan dari kita ngomong, terus tapi kita tidak mendengar gitu kan. Kayak sekarang tadi ada burung gitu, berkicau. Aku pernah ikut kelas Gary tentang God in Consciousness, Consciousness in God, di mana ada burung berkicau, di situ ada Tuhan. Dan Gary speak beautiful tentang agama, tentang Tuhan gitu loh. Bahwa daun berbisik, burung berkicau, di situ ada Tuhan. Terus aku bilang, what? So beautiful. Terus aku pengen tahu, kamu masih ke gereja nggak atau something atau saya nggak tahu sekarang kamu apa? Oke, sekarang aku Buddhis. Jadi walaupun aku Buddhis, aku tetap ke gereja, tetap ke wihara. Dan kalau misalnya ada yang mau memperbolehkan aku untuk ke pura atau ke masjid, aku welcome. Karena di sana kan sebenarnya rumah Tuhan ya. Jadi bukan hanya agama tertentu yang boleh hadir, tapi semua anak Tuhan gitu loh. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mengizinkan untuk dirimu menjadi anak Tuhan, hadir dalam setiap rumahnya, hadir dalam setiap gerejanya, atau hadir dalam setiap istananya gitu loh. Itu bagi aku loh ya, itu sudut pandang aku. Nggak tahu yang di luar sana seperti apa, tapi itu sudut pandang aku. Ketika tidak ada judgment, kita bisa menerima beauty-nya. Ya, Yes. keindahan dari tiap orang, Mm-hmm. keindahan dari tiap hewan, Mm-hmm. keindahan dari setiap tanaman, dan Mm-hmm. keindahan dari setiap agama yang bisa berkontribusi sama hidup kita. Betul, betul banget kan. So, akses membuat aku melebarkan sudut pandang aku. Yang tadi kamu bilang tentang Katolik, aku juga tadinya cuma Katolik. Melebarkan sudut pandang aku, bahwa aku bisa menghargai semua pilihan. Kayak ada orang yang mau pilih menjadi Muslim, memilih untuk menjadi Buddhis, menjadi Katolik, menjadi Kristen, atau walaupun apapun yang mereka pilih, aku bisa menghargai. Betul, betul, Sama seperti Tuhan yang tidak menjudge. betul. Kayak ada orang wanita gitu kan, pelacur yang mau dirajam pakai batu, terus Tuhan bilang siapa sih sini yang nggak ada dosa gitu kan. Iya, iya. Terus oh iya, kenapa aku harus menjudge orang gitu kan. Nah, di akses adalah benar-benar apa yang kita tahu di agama, oh ini aplikasinya gitu loh. Ya, Ya, jadi kayak puzzle yang mengisi bahwa oh ya, kenapa aku harus menjudge bahwa ini lebih baik, ini lebih jelek atau apapun. No, setiap orang punya preference, setiap orang pengen ngalamin gitu kan. Nggak semua makanan yang kita suka itu berarti enak di mulut orang lain gitu ya. Jadi di sinilah bagaimana aku bisa menghargai aku juga bisa menghargai orang lain. Ya, this is the beauty dari akses. Bagaimana akses include everything and you don't judge anything. Ya, benar. kadang kebanyakan kita menjudge karena kita pikir kita tahu dari sudut pandang kita. Ya, kayak makanan ini yang bagus buat aku. Terus aku bilang, Diana ini makanannya bagus loh. Aku makan bagus, pasti buat kamu jadi bagus. Belum tentu. Betul. Akses membuka wawasan aku banget sih, bahwa apa yang memang indah bagi aku belum tentu indah bagi orang lain. Apapun yang indah bagi orang lain pun juga belum tentu indah bagiku. Jadi lebih baik datang, lihat, dan buktikan sendiri. Ya, jadi lebih baik kita belajar toolsnya. Jadi kita tahu mana yang indah buat kita, mana yang cocok buat kita. Dan bukan berarti yang nggak cocok buat kita itu salah. Ataupun yang cocok buat kita, terus nggak cocok buat orang lain, itu salah. No. Betul, Nah, tapi kita bisa melihat beautiful-nya. betul. Tanaman yang tinggi, nggak semuanya bagus. Itu bukan berarti tanaman yang pendek jelek ya. Betul. Bukan berarti yang berduri juga jelek gitu kan. Kalau kita lihat kaktus juga cakep banget sih gitu kan. Ya, masing-masing punya functionnya sendiri. Yes, everything is beautiful. Ya. Ya, this one. Gimana akses itu sebenarnya lagi membawa pesan untuk supaya kita yang ada di dunia ini untuk melihat itu dengan kacamata yang tidak ada judgment, tapi kacamata yang melihat this is beautiful.
Betul. Dan Akses tidak menamakan bahwa dirinya agama, gitu ya. Dia tidak menyatakan bahwa this is the only one tools, no, gitu ya. Aku cukup cukup amazed gitu ya ketika Gary menyatakan bilang, hey, even jangan percaya dengan Gary gitu loh. Padahal dia adalah foundernya kan. Dia bilang jangan percaya, tapi buktikan sendiri apa yang bisa dirimu dapat dari ini dan apa yang bisa membuat dirimu happy dengan ini, lakukan. Tapi kalau misalnya enggak, jangan lakukan. Itu. Ya, dia hanya memberikan tools, toolsnya kita pakai untuk kita menjadi kayak melihat gitu, oh dengan tools ini heavy atau light. Jadi kita tahu buat diri kita sendiri. Kita Ya, cuma pakai toolsnya untuk membuat kesadaran kita, gitu loh. Jadi lebih eh, jalanin hidup. Jadi tools yang praktis yang bisa kita jalankan dalam bisnis, dalam relasi, dalam kehidupan dengan tubuh kita dan everything. So, Diana, ya. thank you yang Thank membuat kamu you. semakin greater, semakin berkembang, dan thank you untuk sharingnya. Thank you juga untuk encourage-nya kamu dengan cara kamu nggak pernah give up dan kamu terlalu maju terus itu juga sebenarnya menginspirasi banyak orang. Ya, So biarpun sekeliling kamu bilang macam-macam, jangan pernah nyerah karena semua indah pada akhirnya. preference orang kan sekali lagi. ABCD dia preference mereka. Semua adalah yang mereka ngomongin adalah isi kepalanya, bukan tentang. Oke, sekali lagi thank you so much Okay, Diana thank you, dan Fiona. Cucusi. Thank you untuk sharingnya. Thank you. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Ya, Saya bersama dengan praktisi yang lain, bus facilitators yang lain di Indonesia udah ada di banyak sekali kota dan kita akan mengadakan uh, fest bars tanggal 29 dan 30 Juli di setiap kota dan setiap harinya kita akan ada teman-teman yang akan sharingkan tentang akses dan apa yang dia bisa dapatkan atau yang dia bisa pakai toolsnya dan yang mengubah kehidupan. Sekali lagi thank you Diana thank untuk you juga, Fiona. menjadi my partner dalam memilih akses. Nangis-nangisnya step up. Sekamar berdua satu ranjang yang kecil hanya demi buat ikut kelas. Banget gitu. Punya uang. Jadi satu ranjang kecil berdua demi untuk ikut kelas ya. Akhirnya kita tetap bisa melihat, wow, apa yang telah kita lakukan ketika kita terus memilih dan nggak pernah give up, ya tentunya akan berbuah pada waktunya. Sip. Ya. Thank you, Thank you thank you. banget, Fiona. See you. Bye. Teman-teman. Dah.